Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini gue mau ngobrolin suatu hal yang mungkin sebenarnya lebih kepada apa ya, unek-unek gue aja sih sampai saat ini gitu. Ya sebenarnya pemikiran ini kayak gini udah lama banget ya, tapi mulai gue cerna pertanyaan ini tuh baru-baru ini gitu. Ya jadi gue sekarang itu masih kuliah gitu ya, semester akhir, dan kayaknya agak telat deh. Ya karena kondisi yang masih dalam pandemi kayak gini gitu, yang belum usai sampai sekarang. Ngomong-ngomong, udah 2 tahun atau lebih ya, udah 2 tahun kayaknya sih kita ya di masa pandemi kayak gini. Ya tapi sekarang sih udah mulai banyak yang offline juga kan, apalagi pekerjaan ya mau gimana lagi, masih ada pekerjaan work from home, iya kan? Ya mungkin kayak pekerjaan kantoran ada lah WFH, tapi kalau misalnya pekerja yang serabutan gitu ya, mana mungkin ada lah pekerjaan WFH kayak gitu. Ya maksudnya ya sekolah-sekolah sekarang udah mulai pada offline juga sih gitu, tapi mungkin emang masih pakai protokol kesehatan juga kan. Kembali lagi, ya itu karena dalam kondisi pandemi kayak gini, makanya gue sekarang ada di kampung halaman gue. Itu makanya kedengaran kan ada suara kambing gitu. Kalau siang-siang record kayak gini ada suara kambing, kalau malam-malam ada suara jangkrik. Ya dan sekarang gue itu lagi ngisi waktu buat bekerja juga gitu kan, ya sembari menyelesaikan skripsi lah yang tak kunjung rampung. Oke ya, jadi pertanyaan yang jadi unek-unek di dalam pikiran gue sejak lama ini udah agak matang sekarang lah. This is problem. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena gue merasakannya gitu kan. Ya karena gue kerja juga kan sekarang kan. Ya memang gak bisa digeneralisasi ke semua pekerjaan di dunia ini gitu, tapi ya setidaknya ada beberapa bagian yang mungkin akan relevan dengan pemikiran gue saat ini gitu tentang ini. Oke, intinya dari unek-unek gue sampai saat ini tuh gue tulis nih, judulnya itu kapitalisme sebuah perusahaan membuat kemandekan critical thinking seseorang. Ya khususnya dalam hal ini itu employer gitu. Oke, please jangan dihujat pernyataan gue ini ya, karena ini hanya spekulatif thinking aja dari gue sendiri sih. Nggak ada penelitian secara tertulis atau teoritis, baik itu menggunakan metode penelitian kualitatif maupun kuantitatif gitu. Ya ini cuma penelitian dari sudut pandang gue pribadi aja sih ya, dan sampelnya juga nggak terlalu banyak kan. Ya oke, dari sini gue tuh berpikir terus mengenai ini gitu. Jadi gue itu kayak berpikir bahwa kehidupan seseorang gitu saat ini itu udah terset gitu, teralienasi, atau gampangnya itu dikendalikan gitu. Dikendalikan oleh apa? Dikendalikan oleh sesuatu yang ada di luar diri manusia itu sendiri gitu. Harusnya manusia menjadi nomor satu, menjadi yang terpenting dibandingkan dengan yang lain. Namun semenjak manusia teralienasi, manusia menjadi nomor dua, karena ada sesuatu yang lebih penting dibandingkan dengan diri manusia itu sendiri gitu. Contohnya keadaan saat ini di mana manusia melakukan apapun demi mendapatkan sesuatu yang dianggapnya lebih penting gitu. Aduh, gila kan? Kita ngobrol udah kayak Einstein aja kan. Ya enggak sih ya, tapi itu memang serius. Coba aja teman-teman lihat keadaan sekitar. Nggak usah lihat keadaan sekitar lah, lihat ke diri sendiri aja gitu. Aduh, kita jadi ngobrol kemana-mana ya. Ya oke, keadaan kayak gitu hampir sama sebenarnya sama apa yang pernah diomongin sama seorang filsuf kelahiran Prancis, ya sekaligus sosiolog atau apalah, pokoknya banyak banget gelarnya. Nah ya dia itu teman-teman pasti kayaknya kenal deh, namanya itu Jean Baudrillard, atau tulisannya itu Jean Baudrillard, tapi gue baca sih spellingnya tuh Jean Baudrillard yang merupakan salah satu tokoh pasca modern yang meskipun di biografinya beliau tidak mau itu dijuluki tokoh pasca modernism ya, tapi gue jujur dia itu adalah salah satu tokoh yang paling gue suka gitu, dan terutama soal pemikirannya gitu. Pemikirannya pokoknya keren sih, gue suka ininya.
pemikirannya itu. Ini makanya gue punya bukunya nih. Tapi ini dikarang oleh Medi Aginta Hidayat. Judulnya itu Gian Baudrillard dan Realitas Budaya Pasca Modern. Teman-teman bisa cari di toko-toko online lah, banyak ini bukunya. Isinya bagus sumpah, bener. Oke, kembali ke tema. Lalu apa hubungannya sih dengan judul pemikiran gua soal kapitalisme sebuah perusahaan menciptakan kemandekan critical thinking seseorang, khususnya dalam hal ini adalah employer. Oke, yang gue maksud di awal gitu, yang soal keadaan saat ini di mana ada sesuatu yang lebih penting dibandingkan dengan manusia itu sendiri. Salah satunya adalah money atau uang gitu. Ya inget, ini cuma opini gue pribadi aja, dan keadaan ini menurut gue adalah sesuatu yang amat buruk gitu. Manusia yang tidak lebih berharga dibandingkan dengan uang. Ya memang dalam sebuah realita manusia itu membutuhkan uang untuk bertahan hidup gitu, untuk membeli kebutuhan hidupnya agar mereka bisa bertahan hidup dan lain sebagainya gitu. Ya tapi teman-teman pernah gak sih berpikir bahwa apa yang terjadi saat ini tuh terlalu sistematis gitu kan? Oke, lanjut dengan apa yang terjadi soal apa yang dianggap lebih berharga, yaitu menjadikan kita terfokus kepada apa yang menjadi fokus kita, yaitu suatu yang dianggap lebih penting daripada yang lain tersebut gitu. Salah duanya yang saat ini terabaikan menurut gua ya adalah agama dan critical thinking gitu. Ya kalau berbicara soal agama sih gua skip dulu lah, karena gua belum ahli tentangnya, karena ya takut salah dalam beropini menggunakan sudut pandang agama. Ya jadi kita beralih ke critical thinking aja ya. Ya terabaikannya critical thinking gitu menurut gua suatu hal kerusakan yang sangat fatal gitu. Itu menurut gua itu bukan terjadi karena kita yang menekan tombol off dalam otak kita gitu. Karena menurut gua itu terjadi secara tidak sengaja, karena otak kita yang digiring membelok dari menjadi manusia yang berpikir kritis gitu. Makanya gue bilang di awal bahwa keadaan kayak gini seperti terjadi terlalu sistematis gitu. Maka yang pada akhirnya adalah seperti boneka-boneka yang bekerja demi memperkaya pemilik perusahaan. Aduh, ngeri kalau ngomong kayak gini sumpah. Oke, jadi begitulah intinya lah. Ya mungkin segitu dulu, soalnya gue yakin sih kalau misalnya ini dilanjut terus videonya bakal berjam-jam, asli bener. Oke, sekali lagi gue ingetin, klik like kalau teman-teman suka sama videonya, juga share biar semakin banyak lah orang-orang yang open minded gitu lah. Gunainlah otak, sayang banget lah kalau nggak dipakai kan. Otak kan salah satu organ yang atau ciptaan Tuhan yang paling luar biasa lah. Ya karena kalau manusia nggak ada otak gimana ya, nggak ada bedanya lah sama hewan ya kan. Ya karena ada otak, manusia punya akal gitu. Ya kalau teman-teman udah bisa berpikir, diskusi lah di kolom komentar. Oke. Oke, sekian dulu. See you next time. Bye bye.